Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Muhammad Zaki dengan NIM 19 13 60 16, di mana dalam mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi yang diampu oleh Profesor Dr. Dedi Hermon, MP, akan membahas tentang model spasial mitigasi bencana longsor di Tinjalawi, Kota Padang. Di mana dalam pembahasan kali ini ada 4 tema, yaitu adalah yang pertama bencana, yang kedua mitigasi, yang ketiga adalah bencana longsor, dan yang keempat adalah mitigasi bencana longsor. Yang pertama kita masuk ke bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik itu dari faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan benda, dan juga gangguan psikologis pada korban bencana. Nah, terdapat 3 penyebab terjadinya bencana. Yang pertama itu adalah faktor alam, di mana bencana ini terjadi akibat adanya peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah longsor, banjir, tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah faktor antropogenik, yaitu di mana bencana terjadi akibat adanya aktivitas atau peristiwa yang berasal dari manusia. Salah satu contohnya adalah seperti penebangan pohon yang mengakibatkan terjadinya longsor, atau ada juga konflik sosial atau perperangan antar negara. Nah, yang ketiga yaitu adalah faktor non-alam. Bencana yang terjadi akibat adanya peristiwa non-alam, contoh seperti yaitu wabah penyakit, gagal modernisasi, dan juga gagal pada pengembangan teknologi. Nah, kemudian bencana di Indonesia. Indonesia bisa dikatakan sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, dan bahkan masyarakatnya hidup berdampingan dengan bencana yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini bisa terjadi akibat dari letak geografis Indonesia itu sendiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini merupakan gambar lempeng dan juga susunan dari Ring of Fire, di mana Indonesia ini terletak di antara pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu adalah Indo-Australia, Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Kemudian Indonesia juga terletak dalam jajaran gunung api dunia, yaitu yang disebut istilahnya itu adalah Ring of Fire, dan itu juga mendukung terciptanya banyak bencana yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke kedua, yaitu adalah mitigasi bencana. Apa itu mitigasi? Mitigasi merupakan serangkaian usaha atau upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pada masyarakat. Nah, tujuan dari mitigasi ini yang pertama adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat dari bencana, khususnya bagi para penduduk atau masyarakat sekitar daerah tersebut. Yang kedua adalah sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan rawan bencana atau kawasan rawan bencana. Yang ketiga itu adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi atau mengurangi dampak risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik dan juga telah siap siaga jika terjadi bencana. Nah, kemudian ada beberapa siklus dari mitigasi bencana. Yang pertama itu adalah tanpa bencana, di mana kegiatan meliputi mitigasi bencana yang mengarah pada pencegahan dan mengurangi risiko. Di mana contohnya di sini adalah seperti melakukan pemetaan atau analisis atau juga penelitian pada daerah-daerah tertentu gitu, untuk menentukan di mana-mana saja daerah yang rawan bencana. Kemudian yang kedua adalah pra-bencana, yaitu kegiatan meliputi kesiapsiagaan bencana dan peringatan dini, di mana contoh seperti memberi informasi dari hasil penelitian ataupun kajian terhadap kebencanaan. Yang ketiga itu adalah tanggap darurat. Kegiatan ini meliputi reaksi cepat penyediaan bantuan, mobilisasi SAR, dan penilaian kerusakan. Nah, tanggap darurat ini biasa dilakukan ketika bencana sedang terjadi begitu. Kemudian yang keempat yaitu adalah pasca bencana atau setelah bencana. Kegiatan meliputi program pemulihan dan rehabilitasi daerah terdampak bencana tersebut.
Kemudian yang ketiga itu adalah bencana longsor. Kita masuk ke dalam materi bencana longsor. Longsor yaitu atau gerakan tanah merupakan suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenisnya, seperti jatuhnya gumpalan tanah yang berukuran besar dan batuan. Jumlah kejadian longsor semakin meningkat ketika memasuki musim penghujan dan terutama di daerah yang memiliki lereng yang sangat terjal. Nah, kemudian terdapat juga beberapa faktor penyebab longsor. Yang pertama yaitu adalah curah hujan, erosi tanah, getaran, hutan gundul, lereng terjal, pertanian di lereng, hancurnya bebatuan, dan tanah yang tidak padat. Nah, berdasarkan studi kasus pada pembahasan ini, di mana saya mengambil kasus bencana longsor yang terjadi di Setinjau Lawi, Kota Padang pada akhir-akhir ini. Nah, pada pembahasan ini atau analisis ini saya menggunakan ketentuan dari Paimin dan juga Taufiki, di mana mereka menggunakan 4 indikator, di mana yaitu adalah yang pertama lereng, yang kedua adalah curah hujan, yang ketiga penggunaan lahan, dan yang keempat geologi, di mana masing-masing indikator ini dibagi atas 5 kelas, yaitu rendah, agak rendah, sedang, agak tinggi, dan juga tinggi, di mana nantinya ini akan dilakukan overlay dengan sistem scoring. Dan berikut adalah indikator lereng, peta indikator kelerengan yang ada di Kota Padang, di mana terbagi atas 5 kelas, yaitu 0 hingga 8% kemiringan, 8 hingga 15, 15 sampai 25%, 25 hingga 45%, dan lebih dari 45%. Kemudian ada peta tutupan lahan, di mana di Kota Padang terdapat hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, semak belukar, belukar rawa, pemukiman, bandara pelabuhan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, dan juga tanah terbuka atau lahan terbuka. Berikutnya adalah peta geologi di Kota Padang, peta susunan geologi. Kemudian yang berikutnya adalah peta curah hujan di Kota Padang yang menggunakan analisis interpolasi atau IDW. Nah, kemudian setelah beberapa peta indikator tersebut dikumpulkan dan diberikan skor dan juga kelas, maka dilakukan overlay dengan sistem scoring, sehingga nanti akan menghasilkan output peta kerawanan bencana longsor di Kota Padang. Berikut adalah peta dari kerawanan bencana longsor Kota Padang tersebut, di mana berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan bahwa kawasan di Kota Padang cukup banyak. Setelah dilakukan analisis, maka didapati bahwa kawasan yang memiliki kerawanan longsor rendah, yaitu memiliki luas 8.983 hektar. Kemudian kawasan dengan kerawanan longsor agak rendah memiliki luas 26.446 hektar. Kemudian kawasan dengan kerawanan longsor sedang seluas 26.998 hektar. Kemudian kawasan dengan kerawanan longsor tinggi seluas 5.471 hektar, dan kawasan dengan kerawanan longsor yang sangat tinggi itu seluas 767 hektar. Kemudian di sini juga ada beberapa titik kejadian longsor di Kota Padang, khususnya di daerah Setinjau Lawi, yaitu jalan penghubung antara Padang dengan Solo, di mana terdapat 3 titik longsor, yaitu yang pertama berdekatan dengan perbatasan antara Padang dan juga Kabupaten Solo. Kemudian ini adalah beberapa foto dari titik kejadian longsor di Setinjau Lawi.
Kemudian yang keempat, mitigasi bencana longsor. Pertama itu upaya mitigasi struktural bencana longsor, yaitu yang pertama dengan cara tidak membuat rumah di bawah, di pinggir, atau di dekat tebing. Ini juga akan memberikan dampak pada longsor itu sendiri, yaitu akan mendukung lebih mudah terjadinya longsor jika kita melakukan pembangunan atau mendirikan pemukiman di atas maupun di dekat lereng tebing, dan itu juga akan mengakibatkan dampak kerusakan dan juga kerugian yang cukup besar. Nah, yang kedua yaitu dengan cara membuat terasering atau sengkedan di lereng jika ingin membuat pemukiman. Nah, ini merupakan contoh ada di Nepal Panjava di Jawa Tengah, di mana dibikin dataran untuk berdirinya pemukiman. Yang ketiga itulah tidak membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman, karena jika dilakukan pembuatan kolam seperti tambak ikan, maka di situ airnya akan membantu untuk melunakkan tanah dan memudahkan untuk terjadinya proses longsor. Yang keempat, tidak memotong tebing menjadi tegak, atau yang lebih bagus itu dibiarkan miring. Nah, seperti contoh di bawah ini merupakan tebing tanah yang dibiarkan tegak, yang dimana nanti beban yang ada di atasnya itu akan memberikan tekanan pada tanah sehingga jadilah longsor. Yang kelima, membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Kemudian yang keenam, menanam tanaman keras dan ringan dengan jenis akar dalam di wilayah yang curam, sehingga dapat mengurangi terjadinya longsor karena adanya akar-akar yang menunjam ke dalam tanah. Kemudian ada juga upaya mitigasi non-struktural bencana longsor, yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan pelatihan tanggap atau dasar kebencanaan bagi masyarakat, sehingga nantinya masyarakat ketika terjadinya bencana mereka sudah siap siaga dan tahu harus bagaimana. Yang kedua yaitu pembuatan peta rawan bencana, di mana dengan pembuatan peta ini kita tahu di mana wilayah-wilayah atau daerah yang masuk ke dalam daerah rawan bencana longsor. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian dan pengkajian mengenai bencana. Ini sama halnya dengan poin kedua, yaitu melakukan penentuan juga daerah-daerah yang masuk ke dalam daerah yang rawan tinggi terhadap bencana longsor. Sekian video dari saya tentang spasial mitigasi bencana longsor di Sinjalawe, Kota Padang. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.